Halo sahabat cinta tani, cinta berkebun ya, cinta tanaman. Nah, kali ini saya ingin membahas sesuatu yang menurut saya teramat sangat penting untuk diketahui. Petani cerdas harus tahu secara persis bahan-bahan yang diperlukan sesuai dengan kinerjanya. Jangan hanya modal ikut-ikutan, akhirnya kita melakukan semuanya tanpa memperhitungkan pembiayaan yang dikeluarkan. Bercocok tanam sayuran tomat ataupun buah tomat modal benih saja akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan pembiayaan yang sangat rendah karena tidak ketergantungan dengan pupuk-pupuk di luaran, yakni hanya dengan menggunakan modal benih saja, menggunakan pupuk-pupuk yang ada di sekitar rumah atau lingkungan kita. Nah, langsung saja kita mulai. Cara menanam tomat dengan memilih media tanam atau tanah yang dibutuhkan untuk media tanamnya. Jadi langkah yang tepat untuk memilih lahan atau memisahkan tanah untuk dijadikan media tanam. Sebaiknya pilihlah tanah yang ada gulma-gulmanya seperti ini. Lihat ya. Jadi tanah yang ada gulmanya ini tingkat kelembabannya akan terjaga dan produktivitas unsur hara ataupun kesuburan asal rumput-rumputnya ini subur, berarti media tanam ini sudah kaya dengan unsur hara. Sedangkan tanah yang gundul akan lebih mudah memadat dan mengering dikarenakan seluruh bakteri baik dan mikroorganisme dan hewan-hewan yang lainnya ini meninggalkannya, sehingga media tanam yang tidak ditumbuhi gulma seperti ini akan lebih lama menumbuhkan tanaman apapun. Nah, langkah yang tepat adalah dengan cara mengendalikan gulmanya sebelum kita mengolah media tanamnya. Nah, teman-teman dapat mengumpulkan gulma-gulmanya seperti ini. Setelah pencabutan atau kita congkel ya dengan cara manual, kemudian rumputnya ini kita jemur. Nah, kalian juga dapat mendaur ulangnya dengan beberapa metode, terserah dengan cara kalian. Nah, jangan lupa gulma ini karena tumbuh atas keinginan tanah, berarti itu ada penyebabnya yang sangat penting. Maka kita harus mengembalikan rumput-rumput ini ke tempat asalnya setelah didaur ulang. Manfaat rumput untuk media tanam. Nah, ini berfungsi peranan yang paling besar adalah menjadikan dia sebagai pupuk kompos. Karena dengan keberadaan gulma ini dapat memperbarui struktur tanah yang mudah sekali kering, tanah yang sudah terlanjur memadat. Jika kita satukan antara gulma dan rumput ini, maka akan tercipta satu kegemburan yang akan lebih baik. Rumput ataupun pupuk liar ini juga mengandung zat-zat penting yang berguna menutrisi bagi seluruh tanaman. Karena temanya adalah tanaman tomat dapat menutrisi tanaman tomat, dan gulma, setiap gulma memiliki jenis zat yang berbeda-beda. Jadi ada zat yang sangat penting dapat melindungi tanaman kita dari serangan hama ya. Bahkan ada yang gulma ini fungsinya dapat membunuh hama tertentu. Kemudian juga gulma ini mengandung nutrisi yang berbeda. Tiap gulma nutrisinya akan berbeda pula bagi tanaman yang memanfaatkannya. Setelah itu kita jangan lupa memberikan kotoran ternak ya. Karena kotoran ternak ini membantu unsur hara. Jadi sistem kinerjanya itu seperti ini teman-teman. Unsur hara ini adalah sekumpulan dari mineral dan juga banyaknya nutrisi yang dibutuhkan bagi tanaman. Nah, unsur hara ini tercipta sebagian besar dari kotoran hewan yang berada di dalam tanah. Maka dengan memberikan kotoran ternak ini sama halnya kita memberikan membantu media tanam kita ini supaya kaya dengan nutrisi. Dengan pemberian pupuk kandang ini juga akan dapat agar mikroorganisme ataupun bakteri baik hewan-hewan di dalam tanah ini dapat berkembang biak. Nah, setelah itu kotoran-kotoran mereka seiring proses waktu berjalan akan memberikan kesuburan karena akan update menjadi unsur hara secara perlahan.
Setelah media tanam ataupun lahan sudah selesai diolah seperti ini, betapa pentingnya penyiraman, teman-teman. Yuk kita merenung. Jadi, yang membutuhkan cairan tidak hanya manusia dan tumbuhan saja, tapi seluruh bakteri, jamur ya yang berada di dalam tanah ini juga membutuhkan cairan. Maka dengan cara kita menyirami terlebih dahulu, menjaga tingkat kelembapannya terlebih dahulu, ini akan lebih mempercepat fungsi dari kompos organik atau media tanam kita ini agar segera produktif. Dan penyiapan yang berikutnya adalah ketika media tanam kita sudah siap, sudah ditumbuhi sedikit gulma-gulma tipis-tipis seperti ini, berikanlah cacing tanah ya teman-teman. Kita ternak cacing tanah di media tanam kita supaya nanti dapat menjaga tingkat kelembapan, kegemburan tanah. Dengan keberadaan cacing tanah ini, kotorannya pun akan update menjadi unsur hara. Nah, jadi keberadaan cacing tanah ini teramat sangat menguntungkan bagi seluruh tanaman, terutama tanaman tomat yang membutuhkan daya serap ataupun cairan yang begitu tinggi. Dengan keberadaan cacing tanah ini akan mengantarkan kita dalam kesuksesan yang nyata. Yang berikutnya adalah memahami bibit unggul. Nah, teman-teman harus tahu ya, karena Tuhan itu tidak pernah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Jadi teman-teman kalau mau mencari bibit unggul, carilah bibit yang memiliki ukuran besar, warna yang cerah. Nah, selain dari itu, pada saat kalian menyemai benih ya, dengan memilih bibit sendiri, sebaiknya kulit dan juga dagingnya jangan dibuang, jangan dipisahkan dari benihnya. Cukup kalian remuk saja, yang penting benihnya tidak sampai rusak. Nah, karena ini mengandung nutrisi yang begitu besar untuk tumbuhnya regenerasi pada saat penyemaian. Nah, kalian boleh praktekkan sendiri. Benih yang disemai, yang dikubur bersama kulit dan juga dagingnya, dan benih yang dipisahkan, nanti tumbuhnya ini presentasenya akan lebih besar yang kita pendam bersamaan dengan daging dan kulit pada buah tomat. Itulah cara menyiapkan benih unggul untuk budidaya menanam tomat. Nah, seharusnya proses alamiahnya dilakukan kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Kita mengembalikan proses dari semesta. Jadi kalau menurut saya, kita membuang gulma-gulma ataupun rumput-rumput ini, menurut saya, dalam sudut pandang saya, ini merupakan sebuah langkah yang tidak tepat. Karena gulma tumbuh bukan atas keinginan dirinya, tapi tanahlah yang menumbuhkan. Jadi maka jika prosesnya sudah demikian dari secara garis alaminya, maka sebaiknya keinginan tanah harus kita sampaikan. Boleh kita mengelola lahan, merubah bentuk dari keadaan struktur tanah, tapi jangan lupa untuk mengembalikan semua pada asalnya, agar nanti jika keinginan tanah dapat terpenuhi, maka ya tahu sendiri buah-buahnya teman-teman ya. Kita tidak perlu melakukan pemupukan ulang lagi sampai masa panen selesai. Dengan pembiayaan yang teramat sangat rendah, mau tidak mau keuntungan akan berlipat-lipat. Juga buahnya akan lebih berkualitas, menyehatkan, dan tentu dengan keuntungan yang lebih melimpah. Baiklah, saya rasa sampai di sini ulasan saya ya. Cara menanam tomat modal benih saja supaya mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya. Salam cinta tanaman.